حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين, amma ba'd. Kita lanjutkan terkait babul haid, di mana pada pembahasan yang lalu bahwasanya hukum asal darah yang keluar dari seorang wanita dihukumi darah haid. Nah, cuman apabila darah tersebut keluar terus tidak berhenti-berhenti, nah, maka dihukumi darah istihadah. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, faqad amaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tajlisa 'adataha fa in lam yakun laha 'adah fa ila tamyiziha fa in lam yakun laha tamyizun fa ila 'adatin nisa'il ghalibah sittatu ayyamin aw sab'ah wallahu a'lam. Nah, sekarang terkait hukum wanita yang mengalami istihadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya salah satu dari 3 pilihan ini. Nah, kata Mas Sa'di, yang pertama dia tajlis adataha, antajlisa adataha. Maksudnya bukan berarti duduk sesuai kebiasaan yang duduk-duduk, bukan. Tajlis adataha maksudnya dia apa? Dia menghukumi dirinya haid sehingga tidak sholat, tidak pula puasa pada kebiasaannya sebelum tertimpa istihadah. Ini maksud antajlisa adataha. Ya. Taib. Tentunya kondisi yang pertama ini bagi seorang wanita yang dulunya pernah haid. Nah, sehingga dia sudah memiliki kebiasaan haidnya di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Nah, kemudian lamanya juga sudah punya kebiasaan, apakah 5 hari, 6 hari atau 7 hari. Nah, siapa saja yang sudah memiliki adah, maka dia kembali kepada adahnya tersebut. Kemungkinan yang kedua, fa illam yakun laha adatun fa ila tamyiziha, jika dia tidak memiliki adah. Nah, maksudnya tidak memiliki adah, mungkin semenjak awal keluar darah dia langsung tertimpa istihadah. Jadi tidak tahu taib jadwal rutinnya berapa, tidak tahu. Nah, atau dulu pernah punya adah tapi lupa. Nah, ini. Maka yang menjadi patokan kepada tamyiz, fa'ila tamyiziha, maka dia kembali kepada apa? Kepada tamyiznya, yaitu dia bedakan darah ini darah haid atau darah istihadah dengan sifat-sifatnya. Karena berbeda darah haid sifatnya dengan darah istihadah. Kemudian yang ketiga, fa illam yakun laha tamyizun fa ila 'adatin nisa'il ghalibah. Kemudian apabila dia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan karena darahnya kok sama terus tidak ada bedanya, maka dia kembalinya kepada adah mayoritas para wanita. Kebiasaan mayoritas para wanita yaitu 6 hari atau 7 hari. Naam, wallahu a'lam. Ini kesimpulan dari 3 kondisi wanita yang mengalami istihadah. Baik, kita baca catatan kaki. Bayyana al-muallifu anna al-mustahadata laha 3 halat.
Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya orang yang mengalami istihadah memiliki 3 kondisi. Al-ula an yakuna laha 'adatun ma'rufah wa ta'tiha fi waqtin ma'lumin min kulli syahr. Yang pertama, ikhwan, dia memiliki 'adah ma'rufah, yaitu memiliki apa? Kebiasaan yang sudah jelas. Naam, dan datang haid tersebut pada waktu yang jelas di setiap bulannya. Nah, ini mayoritas para wanita seperti ini. Dan normalnya demikian, ya kawan. Karena itulah para ulama melarang para wanita menggunakan pil-pil pencegah haid ketika sedang haji atau ketika umrah, karena ini akan membuat daur atau siklus haidnya menjadi tidak karuan, menjadi tidak teratur, dan akan membingungkan sendiri terkait masalah sholat. Nah, demikian pula kalau puasa, karena pada asalnya wanita yang normal sehat, dia memiliki apa? Memiliki jadwal bulanan yang tetap. Fahadhihi tajlisu adataha, maka wanita yang seperti ini dia menghukumi dirinya haid pada waktu kebiasaannya. Ini makna tajlisu adataha, sehingga dia tidak sholat, tidak pula puasa. Wa ma zada ala adatiha ta'udduhu istihadah. Maka yang lebih dari waktu kebiasaannya, maka dia anggap sebagai darah istihadah. Misalnya kebiasaannya di awal bulan dalam jangka waktu 6 hari, maka dia hitung kalau di awal bulan 6 hari, setelah selesai 6 hari, maka dia hukumi darah istihadah, sehingga dia bersuci, mandi, kemudian setelah itu dia melakukan sholat. Kalau di bulan Ramadan maka dia berpuasa. Karena darah yang mengalir adalah darah istihadah, bukan darah haid. Apa dalil untuk masalah ini atau kondisi yang pertama ini? Li hadithi Aisyah qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athhur afa ada'us salah. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan datang Fatimah bintu Abi Hubaish kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya aku ini wanita yang mengalami istihadah sehingga aku tidak suci. Dalam artian fala athhur, aku tidak bisa darahnya berhenti secara tuntas. Apa ada'u shalah, apakah aku tinggalkan salat dikarenakan hal ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, innama dzalika 'irqun wa laysa bihaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, engkau tidak boleh meninggalkan salat. Hanyalah yang demikian itu 'irqun, yaitu saluran darah yang terputus atau pecah. Wa laysa bihaid, bukan darah haid yang berasal dari kerak rahim. Fa'idha akbalat haidatuki fada'is salah, maka apabila telah datang waktu haidmu, tinggalkanlah salat. Kalau sudah tiba waktu haidmu, tinggalkanlah salat. Wa idha adbarat faghsili anki dam thumma salli, kemudian apabila telah selesai waktu haidnya berdasarkan kebiasaan, maka mandilah, cucilah darah darimu, kemudian salatlah. Taib akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadits ini jelas pada kondisi seorang wanita yang memiliki adah yang telah diketahui kapan hari-hari haidnya. Wa qauluhu innama dzalika 'irqun ay hadzal dam huwa damu 'irqin inqata'a aw infajar. Hanyalah darah yang keluar itu darah dari 'irq, yaitu darah yang keluar dari saluran atau pembuluh darah yang terputus atau pembuluh darah yang pecah. Sehingga darahnya darah segar, berbeda sifatnya dengan darah haid. Ini kondisi yang pertama ketika memiliki adah.
Al-halatu tsaniyah, kondisi yang kedua, alla yakuna laha 'adatun ma'rufah. Ya, si wanita tersebut tidak memiliki adat kebiasaan haid yang telah diketahui. Baik itu karena memang belum pernah mengalami haid sebelumnya, di mana keluar darah langsung istihadhah. Aw laha 'adatun walakinnaha nasiyatha, atau dia dulu memiliki adah tapi dia lupa. Maka dalam kondisi seperti ini fa innaha tarji'u ila tamyiz, maka dalam kondisi seperti ini dia kembali kepada tamyiz, yaitu pembedaan antara darah haid dan darah istihadhah dengan melihat kondisi darahnya. Wa dzalika bin nadhari ila naw'id dam, fa in kana dama haidin fata'udduhu haidha wa illa addadhu dama istihadhah. Maka tamyiz itu bagaimana? Yaitu dengan melihat pada jenis darahnya. Jika darah itu adalah darah haid, maka dia anggap dalam kondisi haid, di mana darah tersebut taib, berwarna kehitam-hitaman, juga memiliki bau yang tidak sedap, kemudian juga tidak bisa menggumpal kembali, karena darah haid tidak membeku kembali. Nah, awalnya darah ini kan sudah membeku di dalam rahim, kemudian mencair, maka setelah mencair tidak membeku lagi. Berbeda dengan darah segar. Darah segar awalnya di dalam tubuh kita kan cair, kemudian ketika keluar maka dia akan membeku. Taib. Nah, kalau dilihat dari sifat-sifatnya itu darah haid, maka dia hukumi haid. Jika tidak, maka berarti dia hukumi darah istihadhah. Li hadithi Aisyah as-sabiq, faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustahadhah bi tarkis shalah idza aqbalatil haidhah. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha yang telah lewat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wanita yang mengalami istihadhah untuk meninggalkan salat apabila datang haidnya. Waqad yufhamu minhu iqbalul haidhah bi sifatiha. Dan terkadang bisa dipahami dengan datangnya haid, yaitu maksudnya dengan melihat sifat-sifatnya. Walaupun pada hadis sebelumnya lebih cenderung kepada apa? Kepada waktu. Dalam artian kalau memang sudah datang waktu haidmu, maka hukumi haid. Tapi ada kemungkinan mana juga demikian bisa. Jika darah haid datang keluar, maka hukumi haid. Dari mana mengetahuinya? Dengan melihat sifat-sifatnya. Wa qad jaa'a mansusan 'alaihi fi riwayatin dha'ifah min hadithi Fatimah binti Abi Hubaysh. Ya, telah datang secara nas dalam riwayat yang dhaif, tapi dari hadis Fatimah binti Abi Hubaysh, wa huwa annaha kanat tustahadhu faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haidha fa innahu damun aswad yu'raf fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah. Bahwasanya dia mengalami istihadhah, kemudian Nabi mengatakan kepadanya apabila ada darah haid, maka itu adalah darah yang berwarna kehitaman yang telah diketahui, telah dikenal sifatnya. Wanita paham ini darah haid. Maka bila darahnya seperti itu, tahan dirimu dari menunaikan salat. Wa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli fa innama huwa irqun. Jika darahnya lain tidak seperti itu, berarti itu bukan darah haid, maka berwudulah dan salatlah, karena sungguhnya itu hanyalah pembuluh darah yang pecah atau putus. Hadits ini ikhwan akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnu Hazm. Maqala Abu Dawud Ar-Razi, maqala Abu Hatim Ar-Razi fil Ilal, lam yutabi Muhammad bin Amr ala hadhihi riwayah wa huwa munkar. Hadisnya apa? Hadisnya dhaif, bahkan dihukumi oleh Abu Hatim riwayat tersebut munkar. Taib. Berarti istimbatnya dari apa? Dari hadis sebelumnya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Al-halatu tsalitsah, kondisi yang ketiga, alla yakuna laha tamyiz,
Ya, dia tidak mampu membedakan, darahnya kok kelihatannya sama terus. Dia juga tidak memiliki adah. Maka bagaimana seperti ini? Fa innaha tarji'u ila adatin nisa'il ghalibah fil haid. Maka dia kembali kepada kebiasaan mayoritas wanita dalam haidnya. Wahya sittatu ayamin aw sab'ah, yaitu 6 hari atau 7 hari. Bagaimana menentukan? Dengan melihat keadaan wanita-wanita yang terdekat dari sisi nasab dengannya, melihat ibunya, bibi-bibinya, atau jika punya saudari perempuan lihat saudarinya, demikian. Kemudian bisa menentukan, oh mereka kebiasaannya seperti ini, yaitu misalnya 6 hari atau 7 hari, mereka biasanya di awal bulan, maka dia ngikut. Taib. Wa ta'uddu ma zada ala dzalika istihadhah, dan dia menganggap yang lebih dari itu sebagai darah istihadhah. Cuman kondisi yang ketiga ini kondisi paling sulit tentunya. Dalam artian kondisi dia yang paling membingungkan. Cuman telah diberi keringanan untuk apa? Berhukum dengan kebiasaan para wanita pada umumnya, terutama wanita-wanita yang terdekat hubungan nasabnya dengan dia. Wa fi hadza haditsu Hamnah binti Jahsh qalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu haidatan katsiratan syadida fama tara fiha. Ya, berdasarkan hadis Hamnah bintu Jahsh, dia mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya aku wanita mengalami istihadah dengan istihadah yang sangat deras, banyak. Terus bagaimana pendapat Anda padanya? Qad mana'atni shalah wa shaum, telah menghalangiku hal tersebut dari salat dan puasa. Al-hadits. Wa fihi, dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatahayyadhi sittata ayamin aw sab'ata ayamin fi ilmillah. Maka engkau hukumi haid, ya berhaid 6 bulan atau 7 bulan, ya pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dikembalikan hakikat perkaranya kepada ilmu Allah. Tayyib, perhatikan Umar. Thumma ightasili hatta idza ra'aiti annaki qad tahurat fastanfa'ti fasalli 23 lailah. Kemudian mandilah kalau sudah selesai 6 hari atau 7 hari, mandilah sampai apabila engkau sudah melihat bahwasanya engkau telah suci, taib, dan telah berhenti, wastangqati, telah bersih, telah suci, bersih, fasalli 23 lailah, maka salatlah sebanyak 23 malam. Maksudnya 23 hari-hari yang dilaluinya. Karena apa? Dia menghukumi dirinya haidnya 6 hari atau 7 hari. Aw 24 lailatan wa ayyamaha, atau sebanyak 24 malam bersama hari-harinya. Tayyib. Wasumi, dan berpuasalah, fa inna dzalika yujziki wa kadzalika fa'ali fi kulli syahr. Berpuasalah karena yang demikian itu sah bagimu. Demikianlah engkau lakukan pada setiap bulannya, kama tahidun nisa wa kama yadhurna miqata haidihinna wa tuhrihin, sebagaimana keumuman wanita mengalami haid dan sebagaimana mereka suci pada waktu haidnya dan waktu-waktu sucinya. Hadis ini ikhwan akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Seandainya hadis ini sahih, maka dia menjadi dalil yang sangat jelas tentang pembahasan kembali kepada adah keumuman para wanita. Taib. Wa qala Tirmidzi hasanun sahih wa sa'altu Muhammadan yakni al-Bukhari an hadzal hadits wa qala huwa haditsun hasan. Wa hakadha qala Ahmad bin Hanbal huwa haditsun hasanun sahih. Cuman pada sanad ini akhwan, hadis ini ada perawi yang dhaif.
Sebab kedhaifannya pada sanad hadis tersebut Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Dia diperselisihkan oleh para ulama dan yang rajih dhaifnya. Telah mendhaifkan hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa dha'afahu Abu Hatim Ar-Razi wa Daruqutni wa Ibnu Mandah. Wa naqala al-ittifaq ala tad'ifihi min jihati Abdullah bin Muhammad bin Aqil fa innahu tafarrada bi riwayatihi. Naam, Abu Hatim Ar-Razi ulama ilal, demikian pula Daruqutni. Nah, mereka mendhaifkan, ditambah Ibnu Mandah. Nah, dia menukilkan kesepakatan tentang lemahnya hadis dari sisi Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Nah, sungguhnya dia bersendirian dalam periwayatan. Dan yang ma'ruf dari Imam Ahmad, akhwan, beliau mendhaifkan dan tidak mengambil riwayat ini. Perkataan wal ma'ruf menunjukkan ada riwayat yang lain sebagaimana disebutkan dalam kitab kita. Dia menukilkan Imam Ahmad menyatakan sabitnya hadis tersebut. Taib. Dan faedah bagus dari Al-Khallal, Abu Bakar Al-Khallal, menyebutkan anna Ahmad raja'a ilal qaul bi hadithi Hamnah wal akhdhi bih. Cuman dalam pendapat fikihnya beliau kembali kepada hadis tersebut, yaitu menerima makna hadis. Naam, dan memang demikian pada pengamalannya, kawan. Pada pengamalannya ketika seorang wanita tidak memiliki adah, tidak memiliki tamyiz, maka kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh hadis Hamnah dari sisi makna, yaitu dia beramal dengan kebiasaan keumuman para wanita. Taib. Ini kondisi seorang wanita mengalami istihadah. Kemudian atasnya untuk setiap sholat berwudu, setiap hendak sholat maka dia berwudu. Keadaannya seperti seorang yang mengalami salasil baul juga sama. Seorang yang kencingnya terus-menerus keluar, maka diperintahkan untuk setiap sholat dia berwudu. Kemudian menjaga agar air kencingnya tidak berceceran dengan memakai pampers atau yang lainnya. Demikian pula ini wanita mengalami istihadah, intinya dia berwudu, setelah itu kalau darah keluar tidak masalah. Dia tidak melakukan sholat dan tidak berpuasa pada hari-hari yang dia menghukumi dirinya haid. Bagaimana menghukumi dirinya haid? Ya dengan salah satu dari 3 kondisi yang telah kita pelajari dalam keterangan tadi. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.